Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta langit, bumi, berikut segala yang ada. Dialah Allah Tuhan semesta alam, pemilik segala yang ada di jagad semesta ini, pemilik satu-satunya. Dialah Allah yang menguasai segala-galanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala makhluk adalah ciptaannya, miliknya, ada dalam genggamannya setiap saat. Tidak ada tempat tersembunyi dari Allah, karena setiap tempat milik Allah. Tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, tanpa bisa ditolak, dicegah oleh siapapun. Dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan pernah terjadi, walaupun seluruh jin dan manusia bergabung menginginkannya. Karena penguasa mutlak segala kejadian adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nomor 128. Sudah. Kajian Al-Hikam nomor 128. Bismillahirrahmanirrahim. Lamma alimal haqqu minka wujudal malali lawana laka ta'ati wa alima ma fika min wujudis syarahi fahajaraha alaika fi ba'dil awqati liyakuna hammuka iqamatas salati la wujudas salati fama kullu musallin muqimun. Ketika Allah mengetahui bahwa engkau mudah jemu, maka Allah membuat bermacam-macam cara taat. Dan ketika Allah telah mengetahui bahwa engkau juga bersifat rakus, maka dilarang melakukan sholat dalam beberapa waktu, supaya semangatmu tertuju pada sempurnanya sholat, bukan sekedar sholat. Sebab bukan semua orang yang sholat itu sempurna sholatnya. Ini bukan ketika Allah mengetahui, karena Allah maha tahu. Allah tahu bahwa kita ada saat-saatnya jemu. Kenapa Allah tahu? Karena kita ciptaan Allah. Ada semangat, ada jemu, itu ciptaan Dia juga. Dan Allah juga menciptakan manusia beragam kemampuannya, beragam pekerjaannya, sehingga dalam keberagaman ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ladang-ladang amal yang juga beragam. Tidak semua orang bisa baca Quran, karena ada yang tunarungu, ada yang tunanetra, tapi Allah memberikan jalan ladang amal lain. Tidak semua orang fisiknya mampu untuk bisa berdiri. Allah juga memberikan ladang amal dalam bentuk lain untuk yang tidak bisa berdiri. Tidak semua sehat, ada juga yang sakit. Ada yang begitu terkuras waktunya untuk bekerja, sehingga kalau saum dia menjadi tidak kuat, karena energi yang harus dimilikinya ya selain saum Ramadan, Allah juga memberikan ladang amal lain.
Ada juga yang bagian piket malam. Itu harus fokus sehingga kehilangan tahajud, tapi Allah bisa memberikan amal-amal lain. Nah, hadirin sekalian, jadi tidak ada alasan untuk kita untuk tidak memperbanyak kebaikan, amal soleh, karena dibalik segala keterbatasan kemampuan kita ada ladang amal masing-masing. Suatu saat Rasulullah SAW, kalau mendengar nama Rasul, salawatlah. Ada orang yang mau ke masjid, Rasulullah mengatakan akan masuk seorang ahli surga. Semua orang lihat. Lalu datanglah orang ini, janggutnya basah, bekas berwudu sambil memegang terompahnya. 3 kali Rasulullah mengatakan hal yang sama dan 3 kali orang ini masuk. Sahabat bernama Abdullah bin Amr bin As, semoga saya tidak salah ya, kalau salah tolong dikoreksi, langsung mendatangi, wahai sahabatku, saya ada masalah dengan ayah, dengan orang tua saya, bolehkah saya menginap di rumahmu? Boleh, tidak banyak perkataan, silakan. Nginaplah 3 malam. Selama di sana diperhatikan apa nih amalannya, ternyata standar, tidak ahli ibadah yang hebat, tahajudnya tidak hebat, hanya saja cirinya adalah tidak pernah bicara kecuali bicaranya baik, satu itu. Yang kedua, kalau tidur dia membolak-balikan badannya selalu dalam keadaan berzikir. Tidak ada amal-amal yang dahsyat lain. Hari ketiga, maaf sobat, sebetulnya saya tidak ada masalah dengan ayah saya, tapi saya mendengar Rasulullah mengatakan sesuatu tentang engkau. Tapi sesudah saya perhatikan amalanmu biasa saja. Lalu beliau mengatakan, ya saya seperti yang engkau lihat. Oh gitu. Sebelum pulang tiba-tiba mengatakan begini, cuma satu ada yang tidak ada pada saya. Saya tidak mendengki dengan nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Jeleb gitu. Kita banyak amal tapi dengki men. Dengki itu apa? SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Nah, ternyata ada yang tidak bisa banyak ibadahnya, tapi akhlaknya mulia. Ini seperti hadis Rasul lainnya yang mengatakan orang yang berakhlakul karimah itu derajatnya seperti ahlul qiyam, ahli tahajud, dan ahlu siyam, ahli saum. Jadi ada orang yang memang tidak bisa jor-joran ibadahnya, tapi derajatnya tetap bisa tinggi. Di antaranya punya kebersihan hati. Juga ada orang yang semangat sekali ibadah, dilarang oleh Allah. Ba'da subuh, ba'da asar, ada saat-saat dilarang supaya tidak fokus pada jumlah, tapi fokus pada kualitas. Jangan sampai sibuk memperbanyak sholat, tapi tidak sibuk meningkatkan kehusuan sholat. Ini penyakit kita nih. Kita datang ke masjid mau sholat, jauh rumah ke sini siap, tapi ketika sholat mulut benar bacaannya, tubuh benar gerakannya, yang kurang benar biasanya apanya? Hatinya. Tapi selesai sholat dengan hati yang tidak khusyuk itu, dengan hati yang lalai, diperparah, tidak merasa bersalah. Sudah selesai sholat tidak khusyuk, dia sudah merasa sholat. Nanti sholat lagi duha, dan sama itu, kemana aja pikiran. Nanti bangun, sholat tahajud, bangun tahajud, sholat, tapi dia tidak fokus kepada hatinya.
Dan kalau istighfar sesudah sholat tidak juga merasa bersalah tuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wajahnya wajah bukan wajah tak berdosa, wajah tak mengaku dosa. Jadi harusnya habis sholat itu kita tidak alhamdulillah tapi astagfirullah, tapi pakai isi. Ada yang nanya, kok kalau mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kenapa kok pakai meremelek begitu mengucapkan salamnya? Saya berusaha ketika mengucapkan salam itu berdoa, ya Allah berikan keselamatan bagi semua. Assalamualaikum warahmatullah, curahkan rahmat kasih sayangmu untuk jamaah. Warahmatullahi wabarakatuh, limpahkan kebaikan yang banyak dan langgeng bagi jamaah ini. Gitu hadirin. Bandingkan assalamualaikum itu khawatir hanya mulut, tidak pakai isi. Padahal yang paling penting itu isinya. Benar? Nah, ibu bapak, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikan pertolongan Allah, raihlah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Ini rambu-rambu yang Allah berikan. Jadi kalau ada apa-apa, sabar, lalu sholat. Sabar itu apa? Tahan diri, tahan lisan, tahan sikap dari apa yang tidak Allah sukai. Itu sabar. Jadi boleh bicara, boleh, sesudah yakin perkataannya ini disukai Allah. Makanya tertipu, aduh cilaka Allah aing kumaha, itu tidak sabar. Harusnya terjadi sesuatu, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Itu putranya kecelakaan, innalillah, yang itu nggak sabar dan tidak menyelesaikan apa-apa. Di mana beritanya darurat? Ya, sebentar, ambil air wudhu, sholat 2 rakaat. Itu harusnya. Jangan dulu posting, tolong. Boleh kita telepon? Boleh. Tapi tidak ada pertolongan kecuali Allah yang menggerakkan. Sesudah memungkinkan sholat, segeralah sholat. Karena semua urusan ada dalam kekuasaan Allah. Siapapun yang kita harapkan menolong, itu pasti makhluk milik Allah. Dan dia tidak bisa bergerak tanpa izin Allah. Wah, saya tidak sempat sholat, kok ada yang nolong? Allah juga yang menggerakkan. Mungkin tabungan dari kebaikan sebelumnya, atau mungkin juga kebaikan dari anak tersebut, dia sudah nolong orang sehingga ada pertolongan Allah. Banyak jalan yang jadi syariat. Kita biasanya lebih sibuk berharap pertolongan makhluk daripada pertolongan Allah. Padahal semua makhluk ciptaan siapa? Semua makhluk milik siapa? Semua makhluk dalam genggaman siapa? Ini mutlak. Tidak ada yang bisa bergerak kecuali Allah yang menggerakkan. Tidak ada kesembuhan. Aduh, kemarin tuh waktu anak ditabrak tronton tuh, aduh Masya Allah, udah truknya segitu besarnya, berisi pasir, itu kalau direm juga susah berhenti tuh truk tuh. Nabrak sampai terseret mobilnya, sampai nabrak mobil yang lain, jadi tabrakan beruntun. Alhamdulillah tidak sampai patah, rusak tubuhnya, hanya memar, hanya pembuluh darahnya saja yang pecah di punggung. Tapi hari ini sudah bisa ikut seleksi lagi.
hanya 2 hari di opnamenya, hari ketiga pulang. Logikanya wah berat. Allah lah yang melindungi. Dengan ditabrak truk tronton itu yang sudah-sudah sih, Allah yang menggerakkan supirnya menolong, Allah yang menggerakkan ambulans datang tepat waktunya, Allah yang menyediakan oksigen, sehingga Allah juga yang membuat orang-orang para dokter yang ahli bisa, dan Allah juga yang menyiapkan dananya. Ketika mau bayar kan lumayan ada yang membayarkan gitu, kantor begitulah. Itu juga Allah yang menyiapkan. Tidak ada kantor yang nggak mau bayar ya. Tapi ya walaupun gratis ya tidak mau lah ya. Ini ada amputasi gratis, mau? Jangan pernah lepas dari Allah. Bu, ini ada tamu nih. Majelis Taklim Al-Furqan Ciamis mana? Alhamdulillah 120. Terima kasih Majelis Taklim Khairon Al-Furqan. Nggak ada. Khairun Nisa ada? Mana? Ya udah, dadanya jangan kelamaan. Itu sampai nyelepet begitu. Yes. Baik. Paguyuban Al-Furqan nggak ada. Paguyuban At-Ta'awun ada tidak? Jadi yang lain ini siapa? Ini jamaah tanpa nama ya. Ayo rekan-rekan, kita coba sekarang tingkatkan 2 hal ini, kesabaran dan kualitas sholat. Jadi kita harus jaga. Cobalah kalau sholat itu seperti membuka brankas. Brankas itu dibuka, saya kalau lihat film membuka brankas kan pelan-pelan, ceklek, trek, ceklek. Dia tidak sembarangan, tiap angka tuh pakai hati-hati, klek, ceklek. Coba sholatnya seperti itu. Allahu Akbar, ceklek, dapat tuh takbirnya. Bismillahirrahmanirrahim, dapat basmalahnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dapat hamdalahnya. Jadi setiap bacaan itu dapat kita ikut. Jangan sampai Allahu Akbar. Amin. Asa enggak pas nih. Udah belum saya Fatihahnya ya? Kayaknya udah nih. Asa udah lama. Si itu tadi kan awalnya bareng sama saya. Dia udah sujud. Berarti udah kan? Gitu. Allah, kadang-kadang kita lagi ruku juga at-tahiyatun barakatus ting salah, astaga, mudah-mudahan gak ada yang lihat gitu. Kadang lagi sujud juga lama, aduh ini sujud keberapa ini ya, ke-1, ke-2, gak enak kalau saya langsung at-tahiyat, jangan-jangan baru sekali, aduh ya Allah tolong ini sujud yang keberapa. Karena kita malu, di belakang ada calon mertua, bisa sujudnya 3 kali. Saya juga malu, ada kiai sujud 3 kali, kan tepuguh ada. Mau kok ceritanya menjiwai sekali, memang. Kadang kita lagi duduk di antara 2 sujud, baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, yang paling mengerikan adalah ketika tidak khusyuk, salam bilalamina innaka astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Wah, ini fatal ini hadirin. Semoga tidak terjadi pada kita ya. Tapi ini saya dengar kisah nyata dari seorang ibu-ibu ini. Aduh katanya, saya tuh tidak khusyuk, sholat subuh ngantuk,
Astagfirullahaladzim. Ada juga beliau cerita lagi subuh ngantuk. Ish, air matang. Langsung beliau ke dapur. Lagi pegang teko. Saya udah salam belum? Ini teh. Assalamualaikum. Aduh, ya Allah. Ayo kita perbaiki sholatnya. Mau tahu salah satu tekniknya tadi seperti brankas. Jadi satu-satu kita sempurnakan. Allahu Akbar. Dapat takbir. Subhana rabbiyal azim. Tenang. Tumaninah ya. Ada lagi tekniknya. Kita yakin bahwa sholat ini adalah begitu pentingnya yang bisa membuka pertolongan Allah. Jadi kalau ingin apa-apa, ini sholat gerbangnya. Karena sholat itu zikir yang betul-betul paling bertenaga. Sholat itu zikir yang dalam keadaan wudhu, sholat itu zikir yang menghadap kiblat, sholat itu ada takbir, tahmid, tahlil, tasbih, ada syahadat, ada sholawat, ada salam. Ini dalam sholat nih. Salat itu ada Al-Fatihah, Ummul Quran, ada ayat-ayat Quran, ada tasbih sambil ruku, ada tasbih sambil sujud, dan ada doa yang diapit oleh dua sujud. Bayangkan ya, untuk keluarnya doa di antara dua sujud ini, wudu dulu, takbir dulu, ada iftitah dulu, ada Fatihah, ada Quran. Ini sebelum mengeluarkan doa di antara dua sujud, bayangkan ini. Sedang berdiri tegak saja begitu banyak amalannya. Ruku juga tegak lagi memuji Allah. Sujud mensucikan Allah. Baru keluarlah doa paling lengkap. Dan ditutup lagi dengan sujud. Itu doa dahsyat. Sayangnya justru waktu itu kita paling tidak sadar. Benar? Semuanya Allah jadi udah mah enggak sadar lagi doa juga ngomongnya cepat. Kita aja ngomong ke orang enggak gitu. Ibu coba ke suami minta sesuatu, aja minta makan, minta duit, gaji kecil sekali kemana-mana. Mual suami, main mana naon. Coba pinjam uang ke BMT, saya minta pinjam uang yang tinggal buat beli konsumsi yang mana anak saya yang keluar gitu aja. Ngomong dengan orang aja kita minta tuh, saya suka dengar yang lagi perlu-perlu. Sebetulnya saya malu mengatakan ini, tapi saya sedang perlu untuk biaya sakit anak saya. Bisakah saya meminjam uang? Aduh, tertib, bahasanya terpelihara, sikapnya juga nggak ada. Saya pinjam uang sekali malam, nggak ada. Benar? Kenapa kita kalah? Ayo periksa nanti sholatnya. Harusnya itu tuh gongnya tuh. Sesudah sujud itu saat terdekat dengan Allah, diberi kesempatan duduk, keluar. Rabbighfirli, ampuni saya ya Allah. Warhamni, curahkan kasih sayangmu untuk saya ya Allah. Wajburni, cukupi keperluan lahir batin saya. Warfa'ni, angkat derajat saya ya Allah. Kalau orang sudah diangkat derajat, dia pasti dipersulit berbuat maksiat. Wahdini, warzukni, cukupi dengan rezeki yang halal, berkah. Wahdini, tunjuki ya Allah. Berikan petunjukmu, hidayahmu, tuntunanmu. Nah, kalau satu-satu jadi lupa hadirin. Wa'afini, karuniakan sehat wal afiyah, sehat
yang bisa membuat taat. Tidak semua sehat jadi taat, hadirin. Ada yang sehat jadi maksiat. Banyak mata sehat, tidak semua mata suka baca Quran. Banyak mata sehat, banyak juga yang dilihat maksiat dari mata. Kita ingin afiah, sehat yang jadi taat. Wa'fu anni, wa'fu anni itu seperti jalan di padang pasir, tapaknya dihembus angin, hilang tapaknya. Jejak digital maupun non digital dosa kita bisa hilang. Kalau Rabbik firli ditutup, kalau ditutup tidak bisa dibuka siapapun. Tapi kalau wa'fu anni dihapus. Coba itu udah paling komplit, dan setan paling mati-matian membuat kita tidak sadar waktu sujud dan waktu doa. Betul? Sujud itu saat paling dekat dengan Allah, doa itu doa yang paling komplit. Makanya oleh setan ditipu, paling hilang saja ini. Ayo rekan-rekan sekalian, kalau belum bisa banyak sholatnya, sholat yang ada sing berkualitas. Kalau tidak bisa tahajud 11 rakaat, yang duanya yang bagus. Dan itu harus ditekadkan. Orang tidak punya tekad sholat khusyuk, tidak akan khusyuk sholatnya. Karena harus pakai target. Saya ingin sholat khusyuk. Lalu fokus berusaha sholat khusyuk. Lalu disiplin menjaga tiap bacaan, tiap gerakan, fokus ke Allah. Kalau kita belum bisa 11 rakaat, 2 rakaat khusyuk tambah witir 1, Masya Allah. Terima kasih. Sekian, ada pertanyaan? Ya, silakan. Selamat datang hadirin tamu. Ya, boleh pakai mikrofon. Boleh disiapkan lebih awal mungkin ya. Nih, boleh deh. Lihat dulu yang akan. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umar. Sekarang saya mau curhat sedikit. Umar tuh sekarang, sebelumnya apa? Ya, sebelumnya Umar juga. Oh ya. Ya, sebelumnya Umar juga. Sebelumnya Umar juga. Sekarang jadi Umar. Silakan Umar. Nah, sekarang tuh saya lagi di tingkat akhir SMA, kelas 3 SMA. Nah, lagi sibuk-sibuknya siapin buat ujian gitu kan, ujian buat nanti masuk kuliah kampus. Nah, itu tuh bahkan ketika saya lagi belajar itu saya ngabisin pagi, siang, malam, pulang sekolah les. Habis les di rumah belajar lagi sampai jam 11, bangun bablas, tahajud. Kadang-kadang juga bahkan subuh juga jadi bablas. Nah, di situ ada rasa penyesalan di dalam diri. Tapi udah nyesel tuh ngelihat teman-teman jadi ngerasa ketinggalan lagi gitu, ngelakuin lagi hal yang berulang. Bahkan saya rasanya tuh kayak gimana ya cara ngondisin hati tuh supaya kuliah kampus yang dituju itu nggak jadi tanda kutipnya Tuhan gitu. Saya tuh seolah-olah menuhankan kampus saya pengen dapetin itu, tapi diri saya sendiri hampa, rasanya kosong, bahkan semakin jauh rasanya dari Allah. Nah, itu gimana? Baik. Ujian kelas 3 SMA-nya belum ya? Tahun depan, ya. Kira-kira masih hidup tidak? Belum tahu ya? Iya. Itulah yang harus dipikirkan. Jangan sampai mikirin kampus, padahal dalam rencana Allah pas mau diwisuda meninggal. Ya. Ingat bekal pulang. Ya. Bolehkah punya cita-cita ingin masuk ke kampus tertentu? Boleh. Tapi itu belum tentu yang terbaik. Yang terpenting tuh
terbaik menurut Allah. Benar? Dalam hasil penelitian juga kampus yang ternama itu hanya faktor ke-21 katanya di dalam kesuksesan. Udah deh, relax saja lah ya. Nggak usah lihat-lihat teman, lihatnya yang teman yang soleh. Ya, tenanglah. Dah walaupun pintar oleh Allah dibikin mencret, nggak bisa ujian tuh ya nggak. Diare. Iya. Pintar segala bisa, nggak ada yang pintar asli itu. Takdir mah Allah yang ngatur. Kalau yang sukses itu yang pintar-pintar, gimana model kita yang kurang jelas kepintarannya. Nih deh dengerin ya, akhwat, khusus bagi akhwat yang belum menikah. Akhwat, apakah mau punya suami yang ganteng? Sudah ganteng terus pintar, lebih keras ya. Udah ganteng, pintar, banyak uangnya, makin keras ya. Udah ganteng, pintar, banyak uangnya, tapi akhlaknya bejat. Oh kan, ya, ada harapan kan? Ya, bagi yang kurang ganteng, bagi yang kurang pintar dan kurang duit, ada harapan. Karena ternyata kuncinya di akhlak. Berapa banyak itu yang ditangkap KPK yang lulusan kampus ternama, betul? Tidak terjamin. Tenanglah ya, istiqoroh. Nggak masuk ke sana nggak apa-apa. Ya punten, saya dititipi anak 11. Nggak maksa harus masuk kampus mana, nggak. Sok lah. Yang paling penting mereka jadi dekat dengan Allah kalau bisa, itu intinya. Dan jaminan bukan datang dari gelar, bukan datang dari ilmu, bukan datang dari kampus. Jaminan itu datangnya dari Allah. Paham? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Regu B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, Mak. Iya kan dari tadi juga ngacung teh mau nanya. Saya teh udah menikah, artinya udah berumah tangga selama 4 tahun gitu. Kata istri saya minta cerai gitu. Saya tanya, bingung gitu ya, ceraikan atau enggak, kita bingung. Apakah istri minta cerai itu atau menguncang langit atau arsi gitu ya? Menguncang langit atau? Apa gimana? Tapi saya udah diceraikan istri saya gitu, udah diceraikan. Oke. Mau atau udah? Udah cerai gitu. Jadi udah jatuh talak? Udah gitu. Terus? Ya sudah setuju talak. Tiba-tiba ada yang mau suka sama saya gitu, mau ngajak nikah gitu. Apakah itu takdir itu atau ujian itu? Beda-beda pertanyaannya. Tadi mau pertanyaannya istri saya kenapa mau cerai, ya enggak? Tahu-tahu udah jadi gini. Kapan talaknya udah jatuh? Udah. Udah berapa lama? Udah 5 bulan itu. Oh sudah sah betul, yang tidak bisa dirujuk dengan kecuali dengan nikah lagi. Sekarang itu istri gimana? Yang dulu? Ya pengen pisah aja, saya gak mau rujuk gitu. Apa evaluasinya? Siapa yang salah kira-kira? Kira-kira saya gitu, salahnya. Bagus. Kalau saya dengar habis istri saya tuh yang kalau itu yang dikatakan besar kemungkinan tidak akan berubah. Tapi kalau saya yang salah,
Saya kepala keluarga yang belum bisa memimpin keluarga dengan benar. Saya belum jadi contoh yang baik. Saya belum bisa mendidik, mengurus. Nah, kalau itu yang terjadi dan jadi tobat, insya Allah ke depan baik. Tapi kalau istri saya yang ngaco, banyak omong, banyak ngomel, banyak dosa, banyak ketombe. Nah, kalau sudah begitu, besar kemungkinan ya masalahnya akan berulang. Jadi gimana sekarang, apa pertanyaannya? Saya teh jadi harus menikah lagi atau nunggu dulu gitu. Udah ada calonnya, udah ada. Ada sekarang kesini. Ikut kesini enggak? Enggak, ada di rumah Pak. Di rumah siapa? Di rumah. Ya di rumahnya Pak. Di rumahnya. Istiqoroh lah. Sudah siap belum memimpin keluarga lagi? Siap. Maksudnya teh mikir. Aduh, astaga. Bukan dijawab. Sudah siap belum? Saya itu yang dipikirkan ya. Jangan sampai berulang. Ini yang mau nikah gadis bukan? Gadis. Oh, hati-hati bisa nanti ada korban lagi ya nggak. Sekian tahun kapok lagi, harus benar-benar, karena kan amanah nikah tuh ya. Obat dulu lah, temukan kesalahan kekurangan diri, minta ampun ke Allah, terus istiqoroh. Karena nikah tuh amanah ya. Apa coba jawaban barusan? Ya istiqoroh dulu Pak. Salah, tobat dulu ya enggak? Ya tobat dulu. Perbaiki diri gitu. Ya, terus Perbaiki diri, memperbanyak ibadah gitulah. kan kepaksa gitu ibadah lah aing mah. Ya sudah itulah. Ya sudah, itunya gimana? Ngajak nikah dia atau ada yang ngajak? Istrinya ngajak gitu. Belum jadi istri, akhwatnya ya. Calonnya mau ngajak tapi sayanya belum siap gitu. Bagus gitu, bagus. Jangan tergesa-gesa ya. Harus ketemu dulu kesalahan kita, bisi nanti berulang kesalahannya. Tenang aja, istiqoroh, kalau bagus sing jadi, kalau enggak sing enggak usah. Gimana kalau nanti dia nikah dengan si calon itu dengan yang lain? Nggak jadi dengan adik gimana? Ya gak apa-apa gitu, bukan jodohnya itu. Oh, bagus. Jadi kalau nikah dengan yang lain nggak apa-apa gitu? Ya gak apa-apa gitu. Belum nikahnya juga ya nggak? Oh. Bagus, terima kasih dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu dari akhwat, bentar Pak, supaya adil. Ibu-ibu ada yang menyampaikan sesuatu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, langsung aja kepada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, silakan Bu, silakan Bu. Apa yang tadi dipaparkan oleh Ustadz itu tentang sholat bagi khususnya saya sendiri ya yang udah lansia begini. Kadang-kadang lupa gitu ya, apa ini udah 2 rakaat, apa tadi baca Fatihah atau enggak gitu ya. Mungkin ini dialami juga oleh yang lainnya, nggak tahu ya, yang penting saya mengalami begitu. Nah, saya tanyakan bagaimana itu caranya kalau sholat saya itu ingin seluruhnya seutuhnya dari awal sampai akhir itu khusyuk, dan ada keterangan walaupun khusyuknya sedikit sholatnya diterima. Gimana itu Ustadz? Sekian saja, terima kasih.
Kan dari tadi teh nyeramahin itu ibu. Ya udah, harus saya ulangi ceramah yang tadi bu. Iya sedikit aja, tadi belum sampai Ustadz. Sebetulnya saya teh menderita kalau harus menjelaskan sholat khusyuk, karena saya tahu sholat saya juga tidak seindah yang saya sampaikan. Jadi saya berani ngajak orang khusyuk, niatnya sih supaya saya terikat oleh omongan saya sendiri. Amin. Aduh ibu. Maaf Ustadz. Hah? Jadi kalau ingin sholatnya khusyuk, katanya memang dari awal harus punya tekad mau sholat khusyuk. Nah kita mah sholatnya belum tentu punya tekad mau sholatnya khusyuk, betul? Kita sholat aja gitu, tidak ada target saya ingin khusyuk. Kayak memanah tuh saya ingin kena, pasti beda. Ngebidiknya juga, tapi yang nggak pengen kena mah tetangga aja ngejerit. Harus punya tekad, saya ingin sholat khusyuk, ingin kena nih. Beda, yang ingin khusyuk dengan yang tidak terpikir ingin khusyuk pasti beda. Iya. Nah, yang kedua memang harus cari ilmunya. Ibu baca-baca dari Google, dari yang lain, Ustadz. Sekarang mah sudah ada segala ilmu di Google, apa perlunya Ustadz? Apa perlunya guru? Sekarang Google lebih pintar dari Ustadz. Makanya kalau ngajarnya hanya ngajar ilmu, kita kalah nih oleh Ustadz Google, ya. Iya. Oleh Syekh Google, kalah Kiai Haji Google. Tapi kalau, dan kita bekal tidak diperlukan. Tapi kalau kita ngajarnya pakai hati, ngajar adab, ngajar akhlak yang membuat ngajar dengan keteladanan, ngajar dengan penuh kasih sayang, ngajar dengan keinginan orang lain jadi baik, itu nggak punya Google tuh. Benar? Makanya kalau cuma ngajarin ilmu, kita bakal nggak diperlukan. Tapi kalau ngajarinnya pakai hati, pakai rasa, pakai doa, pakai keteladanan, kita bakal diperlukan syariatnya nanti. Belajar, karena tidak bisa kita sholat tanpa ilmu. Baik aturan sholatnya harus benar, jangan sampai lagi sholat ada yang mau ngikut ya, pergi aja, tinggalin. Bacaannya harus paham. Nah, selanjutnya adalah seperti yang tadi dikatakan tumaninah. Allahu Akbar. Satu-satu kita maknai, kita nikmati. Jadi hadir di tiap bacaan, hadir di tiap gerakan. Selama ini kita kan takbir aja suka nggak ada, betul? Usahakan seperti membuka brankas, setiap bacaan kita hadir. Nah, kita memang berharap sekali sholat ini jadi gerbang pembuka pertolongan Allah. Amin amin ya Allah. Amin. Ya begitu. Terima kasih Ustadz. Jazakumullah khairan kasir. Oh iya. Ya, tadi belum mengenalkan, saya dari Majelis Ta'lim Al Furqon Ciamis. Alhamdulillah, bertemu dengan Ustadz di sini. 120 orang. Jam berapa dari Ciamis, Bu? Jam 6 berangkat tadi pagi-pagi. Masya Allah. Main dulu ke alun-alun. Oh, pantesan. Menunggu waktu asar. Oh, jadi Ibu main ke alun-alun. Iya. Ada apa di alun-alun, Bu? Di alun-alun banyak orang. Oh. Terus ikut sholat berjamaah di Masjid Agung dan mengikuti kajian materi bahasa Arab di Masjid Agung. Alhamdulillah. Sebagian. Terus ke sini gitu, Bu? Iya, langsung ke sini. Alhamdulillah. Berapa bis ini teh? 2 bis. Allah, dijajal berarti ya. Alhamdulillah. Tapi nyaman juga Ustadz udah sampai di sini. Terima kasih. Apa yang Ibu rasakan sampai di Darut Tauhid ini? Alhamdulillah terasa ada ketenangan gitu. Bahkan tadi sholat di Masjid Agung itu nanti aja
Masjid Darut Tauhid, jadi nggak di sana karena ingin nyaman dan tenang. Dan alhamdulillah sudah bisa bertemu dengan Ustadz. Biasanya cuma di TV aja, sekarang bertemu bertatap muka, alhamdulillah. Terima kasih atas tatapannya Bu ya. Sekian aja Ustadz. Oh, makasih Bu ya, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puntennya kasadayana. Mangga. Jadi laki-laki itu otak bicaranya sebelah. Bicaranya kata penelitian tuh rata-rata 7.000 kalimat per hari. Laki-laki bawel 9.000, laki-laki pendiam 5.000. Wanita tuh otak bicaranya kiri kanan katanya, atau di mana gitu ada 2 tempat. Jadi standarnya 20.000 hadirin. 20 atau 22 ya. 20. Jadi pendiam aja 16.000 ya. Jadi tidak usah heran dengan ember ngobrol, dengan katel ngobrol. Katel mana teh kamana wae ya. Walaupun tidak bisa menjawab tapi akrab ya. Dah segitu aja hadirin. Sebetulnya kajian Al-Hikam ini kajian khusus, tapi pertanyaannya yang suka bikin lucu hadirin. Terima kasih hadirin sekalian. Kita simpulkan, perbaiki sholat. Kalau sedih, sholat. Takut, sholat. Punya keinginan, sakit hati, cemburu, pokoknya mas sholat itu senjatanya. Bimbang, sholat. Cari kerjaan, sholat dulu. Cari jodoh, punya hutang, bayar hadirin. Sholat dulu ya. Masya Allah. Ayo kita perbaiki sholatnya ya. TBM, tepat waktu, berjamaah di masjid. Karena tepat waktu, as-sholatu ala waktiha, amalan yang sangat dicintai Allah. Kenapa berjamaah? Karena berlipat ganjarannya. Kenapa di masjid? Ini rumah Allah. Datang ke rumah orang baik saja kita dijamu, apalagi datang ke rumah yang maha baik. Kalau sering ke masjid, nanti nyambung setrumannya itu ke bawah ke rumah. Turun rahmat Allah ke pecinta masjid, dia pulang ke rumah ngalir cahayanya tuh di rumah. Makanya ciri lelaki Islam salat Jumat. Ciri lelaki beriman salat subuh berjamaah di masjid. Ciri lelaki solehah salatnya di rumah terus ya. Oh si ibu baru tahu ya. Suami ibu soleha. Suruh ke masjid bu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, ya Syahid, ya Qarib, ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Allah. Duhai Allah yang maha menatap, berkahilah majlis ini. Kami semua adalah hamba-Mu ya Allah. Kami semua adalah milik-Mu. Kami semua dalam kekuasaan-Mu. Ya Allah, hujamkan di hati kami nikmatnya yakin padamu. Karuniakan kepada kami nikmatnya ibadah ya Allah. Karuniakan kepada kami khusyuknya sholat. Mudahkan kami, akrabkan kami dengan Al-Quran-Mu ya Allah. Mudahkan kami memahaminya. Mudahkan kami mengamalkannya. Mudahkan kami menghafalkannya ya Allah. Mudahkan kami menyampaikannya. Duhai pemilik segala kebaikan, karuniakan kepada kami hati yang bening, qalbun salim. Karuniakan kepada kami akhlakul karimah, hati yang sakinah, lahir batin sehat wal afiyah. Cukupi kami hanya dengan rizki yang halal barokah.
karuniakan keluarga sakinah, karuniakan kepada kami istiqomah, jadikan akhir hayat kami husnul khotimah, lindungi kami dari su'ul khotimah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih hadirin sekalian. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.